Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang cerdas ya. Malam ini kita berjumpa dengan acara Bincang Sumsel. Topik yang dibahas pada malam hari ini adalah penguatan profesi dokter pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang paling tua yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia. Karena itu profesi kedokteran itu secara teoritis dibagi tiga, ya. Pertama yang disebut dengan preventif, yang kedua kuratif, dan yang ketiga promotif. Untuk melaksanakan profesi ini, para dokter tentu harus kuat dalam proteksi, harus kukuh dalam etika, dan harus kompeten dalam skills. Ya. Nah, semua itu terangkum dalam kiprah dokter, dan untuk menjamin itu biasanya di berbagai negara dan termasuk Indonesia selama ini organisasi dokter itu dibentuk dalam wadah yang bersifat single bar. Bisa saja di beberapa negara telah melaksanakan organisasi kedokteran yang secara multibar, tapi muncul berbagai masalah menyangkut kualitas dan standarisasi profesi itu sendiri. Terkait dengan profesi, dengan topik malam hari ini, kita menampilkan dua narasumber yang saya percaya sangat terkenal dan sangat kompeten di bidangnya, yaitu pertama Dr. Zulkhair Ali, SPPD, KGH Binasim. Nih dokternya, selamat malam dok. Malam. Yang kedua, beliau adalah Ketua ID Kota Palembang. Yeah. Yang kedua, Dr. Haji Henry Paroza, SPB MH, Pinak Simet, Ketua ID Banyuasin. Yeah. Ya. Baik, para dokter yang cerah malam hari ini ya, mudah-mudahan kita juga mencerahkan masyarakat dalam perbincangan ini. Tapi sebelum itu kami perlu beritahukan juga kepada para pemirsa bahwa acara kita ini bersifat interaktif ya. Nanti para pemirsa dapat menghubungi kita di nomor telepon yang akan dicantumkan oleh kamera pada saatnya nanti. Baik, pertama saya ke Dr. Zulkhair Ali. Baik, ya. Saya minta penjelasan deh, mungkin ini penjelasan kepada publik umum juga ya. Ini gelarnya sih panjang banget ya. Ada dokter, ada SPPD, KGH Binasim. Coba deh digelarnya dulu deh kita masuk. Oh iya, baik, iya. Baik, terima kasih. Jadi memang sebetulnya kita di profesi kedokteran itu, Pak, boleh dikatakan long life study. Oke. Pendidikannya kan dari awal kan memang sudah cukup lama. Iya. Bayangkan kita jadi dokter 7 tahun, 7 6 sampai 7 tahun. Itu artinya 2 kali S1 kan, Pak? 2 kali S1 sebetulnya. Kemudian pendidikan spesialisnya 4 tahun sampai 5 tahun. Iya. Kemudian itu yang dapat SPPD, spesialis penyakit dalam. Oh, SPPD spesialis. Oke. Setelah itu kita ada pendidikan subspesialis atau pendidikan konsultan. Oke. Itu 3 tahun, Pak. Oke. Jadi itu saya konsultan ginjal dan hipertensi. Oh, KGH itu KGH. Konsultan ginjal dan hipertensi. Jadi kalau itu 7, 5, 3 udah 15 tahun. Kemudian, nah ini ekstra, itu pendidikan profesi itu, Pak. Binasim itu ya? Finasim itu fellow, itu fellow. pengakuan dari organisasi profesi. Oke. Nah, doktornya ya karena saya harus pendidikan dokter lagi, artinya itu ekstra tambahan. Oke. Jadi, itu akademik ya? Akademik. Ya. Kalau yang profesi itu, nah kalau kita lihat di sini, kita hubungkan dengan organisasi profesi, Pak. Iya, oke. Nah, saya itu hidup dalam 3 organisasi profesi. Oh. ID, Oke. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Oke. kemudian Perhimpunan Ginjal Hipertensi Pernefri. Oke. Dan 2 ini berhimpun di bawah ID. Oke. Jadi kita itu ID seperti kata Pak Warul tadi, itu puncaknya 1, di bawahnya itu ada 89 organisasi profesi. Oke. Nah, jadi itulah yang diayomi oleh ID selama ini, dan yang menariknya, semua yang 89 itu betul-betul otonom. Oke. Jadi tidak ada 89 itu otonom. Yang ID hanya mengayomi. Oh, iya, okay. Jadi misalnya mau pemilihan ketua ya silakan, paling penting ini nanti buat SK. Oke.
Kalau ada minta sesuatu ID yang mengayomi, betul-betul mengayomi. Jadi tidak ada tangan ID ke situ. Jadi mereka cukup nyaman sebetulnya di bawah ID. Dan sekarang ini kalau kita perhatikan, walaupun ID itu kelihatannya kurang disentuh, tapi yang 89 ini tidak bisa tidak disentuh. Karena ini menyangkut betul-betul kepelayanan. Kepelayanan pada pasien. Nah itu padahal induknya masih ID. Iya. Jadi seperti itu. Itu makanya penting sekali ID. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, saya sama ya dengan dokter Henry nih. Ini Dokter Henry ini ada SPB, MH Pinax, CMED. Coba deh apa sih ini masyarakat mungkin Pak perlu tahu juga. Ya, kalau SPB itu adalah ahli bedah umum, spesialis ahli bedah ya. Spesialis bedah ya. Ya, dokter pemegang pisau. Oleh karena itu, kalau pemegang pisau ini penuh risiko, makanya saya mengambil hukum kesehatan, hukum manajer hukum, peminatan hukum kesehatan. Nah, FINAS sama seperti FINAS yang dokter Zuhair tadi itu adalah gelar akademisi. Terus CIMED itu sertifikasi mediator saya ambil di 2023 sebagai apa? Sebagai kita bisa memediasi, menegosiasi setiap ada sengketa medis, jangan sampai keluar. Jadi ilmu yang saya ambil ini ya untuk diri sendiri dan untuk organisasi, untuk adik-adik yang di bawah. Ya, saya pikir mediasi ya, sengketa medis itu medical legal mediation itu kan sudah sangat penting sekarang ya, karena kasus-kasus yang menimpa para dokter sekarang makin hari makin banyak ya, dan beberapa kasus ya sempat viral di masyarakat itu ya. Dan saya pikir itu sangat perlu untuk ke depan. Baik, para dokter ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Zulhair Ali, ada ID ya. Iya betul. Kemudian ada 89 organisasi perhimpunan. Ya. Nah, ke Dr. Henry mungkin ya. Kalau pemahaman saya ya sebagai orang hukum ya, itu organisasi itu di organisasi masyarakat itu keseluruhannya disebut organisasi masyarakat ya. Tapi sebetulnya dia punya 3 wajah yang berbeda ya. Ada yang disebut dengan organisasi profesi ya, ada yang disebut dengan organisasi sosial ya, ada organisasi masyarakat. Ini berbeda ya itu. Nah, kalau kita memframe ya hubungan antara ID dengan 89 organisasi atau perhimpunan itu bagaimana itu, Dr. Henry? Ya, ID adalah suatu rumah besar. Jadi, rumah besar di situ banyak penghuni 89 perhimpunan dan keseminatan. Di samping itunya kayak seperti Dr. Zuhair dari PABI dan perhimpunan Pernefri. Saya juga di situ ada di PABI dan Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia dan Perdahuki. Perdahuki itu Perhimpunan Ahli Hukum Kesehatan Kedokteran Indonesia. Di situ saya bergabung juga. Tetapi rumah besarnya adalah ID. Benar kata Dr. Zulhair tadi itu. Walaupun itu rumah besar, di situ ada otonomi setiap perhimpunan. Jadi mereka langsung memberikan pelayanan, memberikan standar-standar pelayanan terhadap profesi masing-masing seperti itu. Itu yang perhimpunan di bawah ya. Perhimpunan. Ketika misalnya ada masalah ya, beda ya kalau secara hukum beda antara organisasi profesi dengan perhimpunan itu. Kalau perhimpunan itu dia kecil, tidak punya kewenangan. Ada 3 kewenangan besar sih sebetulnya yang merupakan delegasi dari negara, dan itu tidak boleh diambil kembali oleh negara. Pertama, kewenangannya kewenangan yang tidak boleh diambil oleh negara. Pertama adalah untuk mendidik, ya, untuk mendidik, ya. Yang kedua untuk mengangkat anggota, ya. Yang ketiga kalau ada kasus-kasus tertentu ya untuk menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Kewenangan-kewenangan ini kalau dilihat dari organisasi kedokteran tadi itu ada di mana? Kewenangan itu kalau contoh, salah satu anggota kita terkena sengketa medis. Jadi untuk diteruskan apakah itu ada malpraktik atau tidak, itu harus dipelajari dulu case by case. Jadi kalaupun ada
tindakan malpraktek itu akan diketuskan ke kalau internal MKI, Ya. Majelis Kedokteran Indonesia. Kalau keluar MKDKI. Itu. Sehingga kalau memang sudah diputuskan ini malpraktek, bisa diteruskan ke ranah hukum. Oke. Kalaupun itu sanksi yang diberikan oleh diberikan oleh organisasi hanya sebatas sanksi administratif sampai dicabut STR-nya seperti itu. Yang itu yang paling berat. Gitu. STR apa sih? Surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi sebagai anggota. Gitu. Kalau STR-nya dicabut oleh organisasi, dokter yang bersangkutan nggak boleh praktek dong? Iya. Nah, itu kewenangan itu dipegang oleh ID atau dipegang oleh organisasi perhimpunan yang terasosiasi. Kalau kita menurut undang-undangnya lama, ya undang-undang praktek kedokteran di situ disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin praktek harus melalui rekomendasi dari organisasi. Nah, di undang-undang sekarang itu tidak lagi. Nah, yang lama dulu. Kita ngelihat yang dulu ya. Dulu untuk mendapat STR itu harus memperoleh rekomendasi dari organisasi. Untuk mendapatkan STR itu kita harus mempunyai sertifikat kompetensi. Nah, kompetensi nanti STR itu dikeluarkan oleh KKI. Nah, jadi apa itu KKI? Konsil Kedokteran Indonesia, lembaga yang di bawah kepala sumber daya presiden. Itu. Oleh karena itu kita hanya memberikan rekomendasi untuk KKI biar supaya ini dokter bermasalah biar untuk di stop praktiknya. Bisa temporary, bisa permanen. Izinnya, ya? Bisa temporary, bisa permanen. Bisa permanen. Nah, artinya ya memang ada perubahan ya kedudukan organisasi kedokteran ya, terutama ID ya. Menurut undang-undang lama ya 30 2004 ya atau 29 2004 ya dengan undang-undang baru. Nah, baik, kita jeda sejenak. Ada yang mau lewat nih, silakan. Ya. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Provinsi Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan siap mendukung provinsi tercinta menuju Sumsel maju, mandiri, dan sejahtera. Mari kita sukseskan Pilkada Damai 2024. Mari terus pertahankan Sumsel dengan zero konflik, kondusif, dan bersinergi. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan. Baik,
Terima kasih. Kita lanjutkan ya, dokter. Mungkin saya ke Dokter Zulkhair ya. Sudah agak mending ya. Dokter Zulkhair, tadi Dokter Hendy sudah cerita bahwa ada implikasi perubahan undang-undang terhadap organisasi ini. Bisa cerita deh implikasi itu seperti apa? Jadi sebetulnya begini. Sebetulnya tugas ID selama ini itu sederhana, Pak. Oke. Dia hanya membina etika, menjaga kompetensi. Oke. Ada unsur proteksi setelah itu. Iya. Tapi intinya itu dia mengawal itulah. Etika dan kompetensi. Etika dan kompetensi. Jadi kalau etika itu kita lihat bagaimana anggota kita apakah tetap menjalani etika atau tidak, begitu ya. Itu yang kita jaga, kita berikan ilmu tentang etika, tentang mediko legal tentu, gitu ya. Sedangkan kompetensi itu baik dari ID sendiri maupun melalui kolegium-kolegium. Kolegium itu ada 37 kolegium, Pak. Nah, dan itu juga kolegium ini sifatnya mandiri. Jadi betul-betul otonom, tapi jalurnya itu tetap melalui ID. Itulah yang mengemban pendidikan, misalnya untuk kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah. Nah, itu dari kolegium itu. Dan itu meliputi Indonesia. Jadi bukan hanya misalnya fakultas kedokteran di sini tertentu, tidak. Intinya itu di kolegium. Nah, itu. Jadi dengan adanya bagaimana mengelola etika itu sebetulnya sederhana aja berdasarkan yang tahun 2004 kemarin. Iya, 2004 kemarin itu adalah melalui rekomendasi ID untuk SIP. Dan isi rekomendasi itu juga sebetulnya sederhana. Bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar etik dan malpraktek. Jadi tidak ada unsur yang lain seperti itu. Jadi tidak sulit. Itulah yang kita kelola selama ini. Dan selama ini memang kita diharapkan yang 29/2004 itu membantu pemerintah. Kita kan mitra pemerintah. Mitra pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, soal kompetensi kita juga mengamalkan setiap 5 tahun harus ada ketercapaian dari yang SIP itu. Surat izin praktek SKP itu Satuan Kredit Profesi. Satuan Kredit Profesi itu harus mencapai itu 250 per 5 tahun. Itulah yang dibina, kita melakukan pelatihan, melakukan simposium, termasuk update ilmu itu sesuai dengan perkembangan. Iya, betul. Nah, sebelum 2004 itu tidak ada cerita itu. Jadi tujuannya sebetulnya agar dokter Indonesia itu update, sehingga ilmu yang diterapkan untuk melayani pasien itu baik. Nah, kalau di luar negeri ini ilustrasi saja, dia setiap tahun tuh harus menghabiskan 1 bulan untuk ikut training di berbagai tempat. Betul. Itu betul ya? Iya, kita juga begitu. Makanya butuh 1 tahun 50 SKP kan. Baik itu workshop maupun simposium. Nah, itu selama ini memang ID yang mengelola melalui perhimpunan-perhimpunan tadi. Nah, jadi peran ID itu sebetulnya sentral, tapi betul-betul mengayomi saja. Jadi tidak turun tangan langsung. Makanya kita juga kadang-kadang heran kalau dikatakan bahwa ID itu super body begitu ya. Iya, katanya itu. Makanya juga memberatkan calon dokter untuk praktik itu gimana? Itu tidak ada sama sekali. Nggak ada justru. Justru saya terus terang Pak, saya ini sudah 4 kali jadi ketua ID di 4 daerah. Jadi pernah di Oki dulu tahun 90, pernah di Bengkulu, di sini 2 kali di Palembang. Sepengetahuan saya belum pernah sekalipun kita itu tidak menerbitkan rekomendasi ID karena alasan-alasan yang lain. Bahkan untuk etik itu pun tidak pernah kita. Jadi kita betul-betul mengayomi saja. Jadi itu yang pertama. Kemudian masalah pendidikan, kita juga aneh kok. Tiba-tiba ID ujungnya, rupanya sangkutan dengan kolegium tadi rupanya. Padahal antara ID dan kolegium itu jauh jaraknya itu hampir tidak pernah cawe-cawe. Nggak nyambung justru. Nggak nyambung. Walaupun dia berada di bawah kolegium itu kan berada di bawah perhimpunan ini. Kayak penyakit dalam ada kolegium penyakit dalam. Nah, itu dalam rangka pengembangan kurikulum, dalam rangka update keilmuan. Betul. Nah, jadi makanya kita sendiri terheran-heran sampai masalah pendidikan, masalah yang lain, masalah apa lagi itu kok dibebankan jadi ID kambing hitam. Gitu. Nah, jadi ingin kita sampaikan bahwa sesederhana itu
peran ID itu, dan ini dibangun sejak tahun 50, ini sebentar lagi ini Iya. 74 tahun ya. Iya, 74 tahun itu oleh pendiri kita dulu ya seperti itu. Iya. Sederhana tapi mengayomi, membina, membimbing, kalau ada masalah ayo kita sama-sama begitu ya. Oke. Itu. Ya, jadi walaupun sedikit ya menjaga etika Iya. dan menjaga kompetensi, tapi justru disitulah keluhuran ya Betul. dan substansi ke ID ya sebagai Iya. organisasi profesi. Nah, kemudian kan undang-undang praktek kedokteran berubah ya. Iya, iya. Nah, setelah ada perubahan undang-undang praktek kedokteran, mungkin ke Dr. Henry kali ya. Iya, iya, betul. yang lebih Masalah paham hukum dia. hukumnya. Oke. Dr. Henry, setelah ada perubahan undang-undang praktek kedokteran, bagaimana sih implikasi perubahan itu terhadap ID sebagai organisasi profesi? Ya, turunan-turunan dari Undang-Undang Nomor 17 2003 ini, Ya. setahu saya ada Kemenkes itu sudah berapa kali membuat surat edaran Kemenkes sebagai turunan untuk proses Ya. surat izin praktek. Ya. Misalnya, untuk seorang dokter, benar kata Dokter Zulher tadi bahwa dibutuhkan 250 SKP. Sekarang itu sudah diambil, sudah harus tersertifikasi oleh Kemenkes dan terlembaga untuk mengeluarkan SKP itu. PBID sudah membuat lembaga, tapi sampai sekarang on proses, nggak tahu sampai selesai kapan. Nah, setiap kolegium, setiap perhimpunan itu setiap tahun ada agenda baik itu simposium, workshop, dan SKP-nya itu harus dikeluarkan oleh lembaga yang sertifikasi yang dibawa Kemenkes. Oleh karena itu, ini menjadi hambatan kita semua. Kalau untuk kita Banyuasin, jadi untuk menghilirnya surat izin praktek itu harus dengan surat keterangan kecukupan SKP dan surat rekomendasi dari ID. Surat keterangan kecukupan SKP itu yang diterbitkan oleh Kemenkes melalui situs. Tetapi situs itu sendiri sering down server, dia bisa diakses, tidak muncul dengan nick base-nya, itu tidak muncul. Oleh karena itu dibuat kebijakan bahwasanya surat kecukupan SKP itu dikeluarkan oleh ID setempat dan diteliti secara manual, dan SKP yang lama itu masih bisa kita pakai. Gitu. Jadi hilirnya itu adalah SIP. Nah, undang-undang yang baru ini, kalau masalah hukum, itu tidak lagi leg spesialis. Tidak lagi leg spesialis. Coba persisnya gimana? Jadi sih nggak leg spesialis itu? Jadi tidak ada. Jadi ditarik ke ranah hukum peradilan umum. Misalnya di leburnya undang-undang rumah sakit dan undang-undang praktek kedokteran, salah satunya yang ada di Undang-Undang Nomor 17 2023 ini, bahwasanya rumah sakit tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap suatu sengketa, berkewajiban, cuman itu, tapi tidak bertanggung jawab terhadap sengketa medis dokter sama pasiennya. Padahal itu yang potensial terjadi, itu sangat berpotensial, dokternya jadi bulan-bulan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu perlindungan hukum yang bagaimana kita tergantung dari belum ada turunan nih perlindungan hukum bagaimana? Apakah memberikan pengacara ataukah memberikan support untuk perdamaian, itu negosiasi mediasi seperti itu. Oke, baik. Tadi itu kan udah tadi kan lebih banyak dibahas itu kinerja ID-nya ya. Nah, sekarang status ID-nya. Kalau dulu kan tadi sudah kita singgung, dulu kan ID itu single bar sebetulnya. Semua dokter itu harus menjadi anggota ID. Ya. Sekarang ternyata dengan undang-undang yang baru, ID bukan lagi single bar. Artinya ada organisasi lain yang didirikan oleh dokter-dokter juga dapat dinyatakan sebagai organisasi profesi. Ya. Nah, perubahan status ID dari single bar menjadi multi bar itu dampaknya terhadap profesi kedokteran apa sih?
Jadi Antara lain ya, nggak. Iya, Kalau iya. kalau itu waktu kita nggak cukup. Iya. Jadi mungkin coba, begini, coba. yang jelasnya walaupun seperti tadi dikatakan oleh Pak Henry, tadi kan kita sudah multibar ya. Iya, multibar. Sepengetahuan saya, alhamdulillah sampai saat ini kita punya anggota di Palembang ini 2.500 dokter. Dokter di Palembang ya. Di Palembang. Di Sumsel atau Palembang aja? Palembang itu. Wih, banyak Itu tuh 2.500 itu utamanya kan di Palembang gitu. Oke. Itu alhamdulillah tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Dokternya Iya, dari ID. iya. Oke. Jadi yang menyatakan surat pengunduran diri begitu. Iya. Memang sekarang Untuk sudah berganti berpindah. organisasi. Iya, nggak ada karena memang kita tidak punya masalah. Oke. Ya, kita tidak memberatkan, orang juga tidak merasa berat sebetulnya begitu. Iya. Walaupun sudah ada isu satu organisasi profesi yang lain Iya. yang mengatasnamakan ID, ya Oke. nampaknya kalau pengamatan saya tidak tahu mungkin Iya. itu belum berkembang karena orang masih tahu ini ID ini mereka yang memang membentuknya dari dokter Iya. untuk dokter dan ya kelihatan tidak ada keinginan orang untuk pindah. Gitu. Oke. Itu Palembang ya. Ya. Kalau Dokter Zulair sempat monitor misalnya di daerah-daerah Ya, lain, betul. itu organisasi lain berkembang? atau Alhamdulillah tidak berkembang. enggak? Tidak berkembang. Iya. Oke. Walaupun sekarang misalnya saya pernah lihat kemarin Iya. diundang semua tentang sertifikasi pendidikan ini, organisasi profesi yang itu sudah juga diundang. Iya. Oke. Alhamdulillah ID tidak diundang. Oke. Tapi perhimpunan yang di bawah ID itu semuanya diundang. Oh gitu. Jadi artinya sebetulnya sama saja. Memang kita saling membutuhkan antara organisasi profesi dengan pemerintahan kan. Ini kan sebetulnya kita itu bukan kompetitor Bukan kan. kompetitor. sebetulnya. Iya, Saling kita itu membantu. complementary ya? Ini complementary. Kita membantu. Misalnya kata pemerintah ini tolong dibina, kita bina. Iya. Nah, jadi dan isunya kan waktu itu kan ini begitu. Itu tadi yang pertama super body. Begitu kejam, mudah Iya. saja memberhentikan orang Iya, gitu. oke. Kalau kita lihat dari sekian tahun 74 tahun, kemudian sekian ratus ribu anggota, Iya. berapa orang yang kecil sekali. itu makanya sebetulnya ya kita tidak tahu apa latar belakang ini yang sangat penting ya, tetapi ya beginilah kondisinya. Ya. Mungkin Pak Henry bisa menambahkan itu Iya. masalah. Iya. Ya. jadi Ya, mungkin itu. Ya, lanjut ini Iya, apa iya. yang dijelaskan oleh Jadi Dr. kita punya Zulair. anggota tidak hanya di kota tapi di seluruh perairan daerah dan perairan Iya, dan terpencil. Banyuasin ya, daerah Dan semua perairan. itu anggota ID. Iya. Oke. Jadi mereka melayani sampai ke pelosok. Iya, oke. Oleh karena itu mereka masih mau masuk ke anggota ID tersebut. Jadi ya gimana ya, pemerintah ngomong kita yang terlalu angku, terlalu itu, tapi ya dokter-dokter pemerintah itu juga masuk anggota ID. Oke. Itu. Ya, jadi dia memang tetap referensinya ke Iya. ID dong. itu. Iya. Ya alhamdulillah karena bagi masyarakat ya yang paling penting itu jaminan terhadap kualitas pelayanan, ya. Pelayanan kesehatan ya. Iya, betul. Karena jujur saja di beberapa organisasi lain ya itu multibarisme organisasi itu berdampak pada kualitas pelayanan. Apa intinya ya? Antara lain terlalu gampang menjadi anggota suatu organisasi profesi kemudian melayani, padahal tidak dicek secara jelas ya. Apakah memang orang-orang ini kompeten untuk melaksanakan profesi itu? Ya. Jadi di efek dari undang-undang ini kita juga introspeksi diri. Oke. Oh ini bagus nih. Iya, introspeksi diri. Jadi alhamdulillah ini juga hubungan introspeksi. dokter pasien Oke. kalau dulu kayak father and son, Iya. sekarang mitra. Oke. Jadi komunikasi itu sangat penting. Komunikasi dokter pasien sangat penting. Untuk itu dokter harus senantiasa mengupdate ilmu terus. Ya. Seorang dokter itu harus tahu diagnosis, harus tahu pengobatan terhadap diagnosis itu, harus tahu komplikasi terhadap penyakit itu, dan harus tahu mengatasi komplikasi itu. Dan itu harus dikomunikasikan terhadap pasien. Oke. Sekali lagi komunikasi. Jadi komunikasi dokter pasien dibangun dengan baik itu bisa menghindarkan kita dari sengketa medis. Saya yakin itu. Ya. Oleh karena itu seorang dokter harus berperilaku
Ya, decided by brain, finished by hand, controlled by heart. Seperti itu. Itu yang disebut dengan hubungan dokter pasien itu kan harus consent informed kan kalau bahasa hukum kan seperti itu. Jadi upaya dokter dalam menyembuhkan penyakit itu dalam bahasa hukumnya ya kalau untuk dokter menjanjikan hasil tidak boleh, dokter menjanjikan sembuh tidak boleh. Tapi itu perjanjian upaya, inspiring verbentinis kalau bahasa hukumnya. Jadi perjanjian upaya. Kalau untuk kesembuhan kita bermain data di evidence based medicine. Evidence based medicine. Iya. Jadi kalau penyakit ini misalnya dengan tindakan ini sembuhnya berapa persen, meninggalnya berapa persen, seperti itu. Tidak ini pasti sembuh, tidak ada. Ya nggak bisa kalau menjamin orang nggak mati itu nggak ada rumusnya walaupun dokternya hebat gitu. Makanya kita tidak pernah ada istilah kayak di bengkel. Tidak sembuh uang kembali, tidak pernah. Nggak bisa. Okay. Baik dokter, kita harus izinkan ada yang mau lewat sebentar. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MOOCs untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang cerdas, kami sampaikan juga bahwa acara ini bersifat interaktif. Kalau ada pemirsa yang bermaksud untuk join dengan acara kita, silakan menghubungi nomor telepon yang ditayangkan di layar televisi kita semua. Oke. Dokter, sambil kita nunggu mungkin ada pemirsa yang mau ikutan dengan acara kita. Kalau dilihat tadi sebetulnya meskipun ada semacam gonjang-ganjing dari organisasi profesi kedokteran ya atau profesi dokter, ternyata ini quote unquote tidak terlalu terusik dengan itu. Betul, sebetulnya ya. Iya, sebetulnya seperti itu ya. Iya. Dokter Hendra juga begitu ya. Iya. Ya. Nah, namun demikian tentu tetap saja
ID harus berupaya untuk memperkuat eksistensinya. Ya. Penguatan eksistensi ID itu paling tidak ada pada 2 dimensi. Ya. Pertama, dalam rangka menciptakan atau memfasilitasi para dokter untuk lebih berkualitas. Ya. Yang kedua ya tentu kalau dokternya berkualitas untuk memberi pelayanan yang makin berkualitas kepada masyarakat sebagai pasiennya. Nah, langkah-langkah ID mungkin Dokter Zulhair dulu ya, yang ya pertama cerita untuk penguatan profesi kedokteran. Mungkin lebih persis di Palembang ya, di Banyuasin juga. Dokter Zulhair gimana sih? Ya, kita terima kasih. Tetap penguatan itu kita upayakan. Jadi mulai dari tadi yang pendidikan berkelanjutan. Kita dengan berbagai upaya baik kerjasama dengan PBID maupun kerjasama dengan institusi pelatihan yang sudah terakreditasi seperti rumah sakit, kita tetap melakukan itu karena ini sangat penting. Pentingnya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak bisa kita tidak memperbarui ilmu kita. Karena kalau kita tidak tahu misalnya itu yang salah kita. Kenapa kita tidak belajar? Salah dokternya. Iya, dokternya. Jadi tidak bisa kita katakan kalau ilmu itu saya tidak tahu. Apalagi terakhir kan penyakit itu kan berkembangnya cepat sekali. Nah, apalagi itu satu. Kemudian memang kan itu kan ada istilah kita itu ada jenjang rujukan. Mana batas kompetensi kita? Misalnya sebagai dokter umum, batas kompetensi kita adalah ini. Lewat dari situ kita harus merujuk. Nah, kemudian dari dokter spesialis ada lagi batas kompetensinya. Nanti ke dokter subspesialis. Bahkan dokter subspesialis pun pasti ada peminatan yang lain gitu. Jadi memang betul-betul kan kita ini kan pengennya itu dalam tapi tajam. Jadi betul-betul kita dalami satu penyakit ini kan ribuan. Dan berkembang cepat sekali. Begitu cepat. Bertambah juga. Jenis tidak mungkin kita dalami sendiri. Oleh sebab itu kita harus belajar dan belajar itu memang butuh biaya. Butuh biaya, kita juga butuh biaya untuk belajar begitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang dipikirkan oleh ID. Bahwa para anggota kami, anggota ID itu bukan hanya butuh etika, butuh belajar, tapi juga butuh kesejahteraan. Karena tanpa kesejahteraan tidak mungkin dia bisa melayani dengan baik. Gitu. Jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan ID dan juga satu lagi butuh keamanan. Gimana itu keamanan? Iya, keamanan begini aja. Baik keamanan sifatnya kriminal maupun keamanan tadi yang dikatakan oleh Dr. Henry atas tuntutan-tuntutan. Karena kita ini kan bergeraknya itu antara kalau orang mengatakan antara dari yang pasti dari ketidakpastian. Kita tidak menjanjikan kesembuhan gitu ya. Padahal masyarakat inginnya kan mana ada. Inginnya pasti sembuh kan. Mana ada yang iseng-iseng mau berobat gitu ya. Pasti mau sembuh gitu. Itu oleh sebab itu ada keterbatasan. Di saat kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan, di lain pihak masyarakat ingin kesembuhan. Itulah disebut upaya. Upaya itulah yang kita anggap harus maksimal. Kita tidak boleh setengah-setengah. Dan di situ kadang-kadang muncul kelalaian kan. Dari kelalaian itulah kadang-kadang tidak jarang ada tuntutan, ada segala macam itu karena ketidakpuasan dari masyarakat. Itu. Jadi ID harus mendampingi itu. Kalau selama ini ada masalah biasanya dari kepolisian atau dari manapun selalu menghubungi ID. Bagaimana ini duduk perkaranya. Kita bukan membela buta anggota kita dudukkan permasalahannya. Kan masyarakat taunya kalau ada kegagalan berarti ada malpraktek. Pasti itu, kan? Tuduhannya sangkaannya pasti ke situ dulu. Kalau ID menganggap tidak, apakah yang dilakukan sesuai dengan SOP-nya? Standarnya ada PPK, ada PUPN namanya gitu, itu. Jadi panduan praktek klinik namanya. Kalau dia sudah menjalani itu, ternyata tidak berhasil, artinya bukan kesalahan yang bersangkutan. Tadi keterbatasan kita. Nah itu. Jadi hal-hal yang seperti itu selama ini kita sudah sangat akrab dengan pihak kepolisian gitu ya untuk berdiskusi seperti itu. Jadi mereka tidak pusing karena mereka juga butuh. Karena polisi mau memeriksa apakah ada pelanggaran pidana atau tidak, pasti rujukannya ke etik dulu. Betul. Kayaknya ada telepon yang berdering ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan. Ini Pak, saya hanya
menyarankan saja, Pak. Baik. Sekarang ini banyak dokter sama guru itu kok banyak disalahkan, Pak. Oke. Padahal dokter itu kan pengabdian, Pak. Oke. Jadi Pak Yanto ya. pertama, misalnya ada kasus di rumah sakit, Iya. apa dokter itu kenapa tidak dilindungi, Pak, oleh IDI, Pak? Kok bisa ranah pidana? Orang guru, Pak, mendidik, kok jadi ranah pidana? Jenderal atau dokter tanpa guru gimana bisa, Pak? Karena orang tua saya guru dan saya juga pernah bekerja di rumah sakit. Jadi kalau dulu dokter dilindungi, Pak, harusnya ketua itu, Pak, melindungi dokter. Kalau habis itu komandan harus melindungi anak buah. Baik, Pak Yanto. Banyak kejadian, Pak, di rumah sakit itu kok dokter dipidanakan, Pak. Bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yanto. Nah, mungkin ini ke Dr. Henry dulu. Pak Yanto bilang kok sekarang itu perlindungan terhadap dokter tuh melemah bukan menguat, kurang lebih seperti itu. Silakan. Ya, inilah salah satu misi kita bahwa dokter itu harus melek hukum. Oh, Dokter harus melek hukum ya. Yang kedua, ilmu komunikasi itu tidak diajarkan di Fakultas Kedokteran. Ilmu komunikasi itu kita dapat secara otodidak. Jadi oleh karena itu komunikasi itu hal yang utama. Jangan pernah, walaupun sebanyak-banyak pasien, kita siapkan 3 sampai 4 menit untuk berkomunikasi sampai pasien itu menanyakan apa lagi yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Cuma itu kan time consuming, Dok. Kalau pasiennya banyak gimana? Ya tetap harus harus berkomunikasi sehingga pasien itu mengerti atas penyakitnya sendiri. Pertanyaan Pak Yanto tadi, sekarang sengketa medis itu ditarik ke RJ, Restoratif Justice. Ya, diupayakan ke RJ. Kalau memang itu ada unsur kelalaian, itulah masuk ke pidana. Kelalaian menyebabkan kecacatan, kelalaian menyebabkan kematian, itu ada unsur pidana. Tapi kalau tidak ada kelalaian di situ, tapi ada ketidakpuasan, itu ditarik ke sengketa yang bersifat perdata, restoratif justice. Masalahnya, Undang-Undang Perdata tidak pernah menyebutkan berapa yang harus ada ganti rugi di situ. Oleh karena itu, ada namanya negosiasi, ada namanya mediasi, seperti itu yang diharapkan oleh restoratif justice, seperti itu. Baik, ya terkait dengan itu ya, Dr. Henry ya. Kalau kita atau saya baca di Amerika misalnya, di Amerika tuh sudah ada yang disebut dengan asuransi profesional dokter. Di kita udah mulai berkembang apa belum? Sudah ya. Coba itu. Jadi kalau untuk saya kebetulan ketua komite medik di satu rumah sakit. Kalau untuk dokter-dokter pemegang pisau, sebelum praktik saya wajibkan punya asuransi profesi. Saya wajibkan. Oleh karena itu, karena ya kita bekerja penuh risiko, tidak mengesampingkan dokter-dokter yang tidak mengesampingkan, tetapi kita tetap harus prepare. Kita harus prepare. Kita tidak tahu balak bisa datang kapan saja. Ya, sebagai contoh, misalnya saya operasi pasien tusuk paku. Saya bersihin tusuk paku, tak taunya infeksinya udah duluan. Infeksinya sudah duluan, dia masih inkubasi tetanus, dia tetanus, nyalin kita. Nah, padahal dia tidak tetanus sudah 1 minggu, tetanus nyalin kita. Nah, itu bakal jadi berpotensi sengketa. Seperti itu. Oh, jadi sudah ada ya asuransi profesi kedokteran itu ya. Di Indonesia itu udah banyak. Iya, jadi sebetulnya kita sudah ada beberapa asuransi itu, tapi yang umum itu ada 2. Tapi memang seperti kata Dr. Henry tadi, ini belum begitu populer. Jadi lebih banyak populer yang dengan tindakan gitu ya. Dan kemudian kayaknya memang agak kurang menarik ya. Di samping dia berhati-hati gitu ya. Karena itu juga ada batasan gitu ya. Tapi saya tertarik apa yang dikatakan Pak Yanto ini. Kita itu memang ya wajar kalau dilindungi gitu ya. Sama seperti guru. Kita itu sampai di daerah-daerah terpencil. Kalau yang dikatakan Dr. Henry tadi masalah tuntutan hukum. Tapi lebih banyak lagi tuntutan kriminal. Artinya langsung begitu kan, kita pernah dengar ada perawat, ada dokter dipukul, dibunuh ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita butuh perlindungan. Oh, tadi yang perlindungan itu. Iya, perlindungan itu perlindungan fisik begitu kan.
Saya ingat dulu waktu saya baru tamat, saya ke satu daerah terpencil di Sumatera ini. Malam-malam saya dimarah-marahin oleh masyarakat, kita tidak tahu apa-apa begitu kan. Akhirnya besok saya izin dengan camat, saya keluar dulu sampai aman gitu, karena keamanan kita terancam gitu ya. Nah itu. Baik, ya luar biasa ini. Ini makin menarik. Kita coba dulu lihat ada yang mau lewat beberapa saat lagi. Silakan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Baik, pemirsa TVRI Sumsel yang cerdas, kita lanjutkan diskusi kita. Namun sebelum itu saya ingatkan lagi bahwa acara kita ini bersifat interaktif. Silakan menghubungi nomor telepon yang diterakan di layar televisi kalau ada pemirsa yang tertarik untuk ikut dalam diskusi kita ini. Dokter, saya ingin minta penjelasan ya. Jadi salah satu persoalan yang sering atau dipahami oleh masyarakat secara umum, katanya kalau mau nuntut dokter tuh susah katanya. Kenapa? Semuanya kan harus melalui proses etik dulu, baru kemudian baru dituntut secara hukum. Nah, saya ingin penjelasan dari Dr. Zulhair dulu atau nanti gantian aja. Ini peran MKIK dalam menyelesaikan persoalan tuntutan terhadap dokter itu atau sangkaan malpraktek itu bagaimana sih? Ya, jadi baik, terima kasih. Itu kan MKIK itu Majelis Kode Etik Kedokteran. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Iya, MKIK ya, maaf. Sudah terlalu sering ngomongnya kan. Nah, itu setiap
ID cabang itu punya MKEK, terutama ID cabang yang besar. Kalau ID cabang yang kecil tergantung kondisinya, tapi kalau di ID wilayah itu pasti ada. Pasti ada. Kalau Palembang itu ada. Tadi kalau misalnya terjadi kasus sangkaan itu betul, di ID kecil, dia naik ke wilayah. Ya. Tapi kalau yang sudah ada ya sudah langsung di situ. Kita kalau ada misalnya pengaduan baik dari yang bersangkutan melalui pengacaranya atau apapun ke ID atau dari kepolisian, itu langsung kita bahas di MKEK. Nanti dari MKEK betul-betul ditelusuri di sana, sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau dia menyangkut bidang keilmuan tertentu, dia akan mengundang peer groupnya. Jadi misalnya kalau dokter kandungan, kita pasti akan mengundang teman-teman dari POGI misalnya, dari POGI, ayo ini bagaimana duduk permasalahannya. Seharusnya pasien ini misalnya bisa diselamatkan dengan ini, itu dibahas semua. Dibahas semua. Kalau sudah duduk, nanti kita tahu ini tidak ada pelanggaran etik, tidak ada malpraktek misalnya. Itu keputusan MKEK misalnya kan. Tapi tetap saja kalau kepolisian menganggap ini tidak cukup, dia bisa terus melanjutkan. Gitu Cuma kan sudah ada putusan MKEK, jadi unsurnya kalau bicara hukumnya kan tidak terpenuhi lagi. Karena terus terang kan kepolisian pun pasti akan bertanya, bertanya kepada ID gitu, apa masalahnya? Dan ID selama ini mencoba sejujurnya. Objektivitas itu harus kita junjung supaya orang percaya. Begitu. Ya, jangan spirit the corps ya, jangan mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang anggota kita harus perjuangkan. Nah, jadi kalaupun seumpamanya ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak kriminal gitu ya, kita lebih menjunjung ke arah mediasi tadi. Ya, ini sebetulnya duduk permasalahan di sini. Cobalah mediasi daripada kita rame-rame misalnya kan. Dan biasanya polisi pun menganjurkan mediasi pada tahap awal itu. Gitu ya. Langsung aja udah disebut oleh dokter. Bagaimana sih pengalaman mediasi medis di Sumsel yang sudah dokter Henry pahami? Jadi kalau mediasi itu melibatkan pihak ketiga, mediator. Tapi kalau negosiasi itu pihak rumah sakit bernegosiasi dengan pasien. Kalau untuk melihat kalau negosiasi tidak tercapai, kita ada mediasi. Nah, mediasi ini dipandu oleh mediator, sehingga mencari titik temu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, yang itu yang dicari, biar sama-sama enak, sama-sama ikhlas. Seperti selesai masalahnya, dan itu didaftarkan sebagai surat perjanjian damai di notaris. Gitu ya. Mempunyai ikatan berkekuatan hukum tetap. Seperti itu. Dan tidak ada sangkaan lagi, selesai kasus. Seperti itu. Ada kasus ya yang saya minta komentar Dr. Henry. Ada kasus dokter dianggap salah dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Tadi kan seharusnya kan rumah sakit memproteksi dokternya dengan menggelar mediasi dengan atau negosiasi dengan si pasien. Nah, kalau manajemen rumah sakit tidak melakukan itu, bagaimana sih? Itulah yang kita takutkan itu. Itu jadi pertanyaan kita Kita tuh bekerja di rumah sakit tuh ada hitam di atas putih, ada kontra, ada ini SKP, surat clinical privilege yang diterbitkan oleh direktur. Ada keterikatan antara pekerja dengan owner di situ. Kalau itu rumah sakit swasta. Nah, di situ juga sudah berlaku. Berarti kita adalah bagian dari rumah sakit itu. Bagian dari rumah sakit itu ya. Iya. Jadi jadi tanda tanya besar mengapa rumah sakit tidak mau melindungi dokternya ya. Nah, agak detail mungkin. Kan di rumah sakit itu kan ada beberapa kategori dokter ya. Ada karyawan tetap, ada konsulen ya. Part-timer gitu ya. Nah, itu pengaruhnya ke kewajiban rumah sakit bagaimana? Sama. Iya, sama ya. Iya. Semua mempunyai hak yang sama sebagai yang bekerja di suatu rumah sakit, tidak bisa dibedakan. Artinya tetap rumah sakit mengemban tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan dokternya. Saya kasih contoh sederhana. Gimana itu? Ini beberapa bulan yang lalu ada salah satu rumah sakit kita, sakit kebetulan saya juga tugas di situ. Itu ada tuntutan
tuntutan Iya. somasi lah begitu ya, Iya. somasi dari yang Pasien, pasien ya. gitu kan. Itu semua yang terlibat dengan kasus itu dipanggil oleh direktur. Oke. Direktur duduk perkaranya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Iya. Oke, sudah siap. Itu oleh direktur mengatakan yang dokternya jangan berhubungan dulu dengan pasien itu. Biar kami yang menyelesaikan ini. Oh, itu bagus ya. Nah, itu karena dia memang rumah sakit nasional lah gitu Iya. ya. Jadi dia sudah punya itu. Iya. Sampai dari pusatnya datang itu betul-betul dia. Nah, karena dia memang harus melindungi pasien, melindungi dokter. Melindungi dokter. Okay. Mungkin ada rumah sakit yang tidak seperti itu. Iya. Tapi itu nanti jadi senjata makan tuan. Iya. Lari pasien. Dokter-dokter akan berpikir untuk bekerja di situ. Itu masalah. Kita butuh perlindungan begitu ya. Imbasnya seperti imbasnya itu. saya salut sekali dengan rumah sakit itu. Iya. Sampai dibilang, dokter jangan dulu dok, biar kami yang berhadapan. Sampai begitu dia, timnya, mulai dari direkturnya menjelaskan sejelas-jelasnya. Alhamdulillah selesai masalahnya, tanpa tuntutan sedikit pun begitu ya. Tapi cara mereka. Iya. Nah itu jadi. Makanya kita agak takut-takut juga kemarin isi undang-undang itu bahwa yang tidak ada tanggung jawab itu ya katanya. Iya. Saya tidak tahu persisnya seperti apa. Iya. Yang katanya wajib memberi perlindungan hukum. Wajib ya? Iya. Nah, itu. Kalau memang sudah dilindungi kita kan bekerja di sana. Lebih tenang ya dokter. Memang ada rumah sakit yang mengatakan, ada saya dengar-dengar, tapi itu kan personal sifatnya. Iya. Ngapain kita mau bertanggung jawab, kan dia yang buat salah. Nah, dokter yang buat salah, ngapain kita mau tanggung jawab gitu ya? Iya. Nah, itu mungkin ada. Saya itu kalau kasus kriminal tentu lain, beda kan? Iya. Kalau kasus pelayanan idealnya rumah sakit harus melindungi. Okay. Kalau kriminal itu lain lagi ceritanya kan? Iya. Saya kira itu. Baik. Banyak hal yang muncul ya seiring dengan perubahan undang-undang terhadap profesi kedokteran, apalagi terjadi perubahan status ya dari organisasi ID ya yang tadinya bersifat single bar menjadi multi bar. Kita berharap ya, terutama masyarakat berharap bahwa perubahan itu tidak memunculkan persoalan lebih jauh terhadap kualitas atau memunculkan penurunan kualitas pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Mungkin itu yang perlu kita perjuangkan bersama ya oleh Pak ID, oleh para dokter dan oleh masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan prima dari para dokter. Saya pikir itu ya yang hal yang dapat kita nukilkan dari diskusi kita pada malam hari ini. Dr. Zulhair, makasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dr. Henry juga begitu ya. Yang jelas kita sama-sama harus bahu-membahu dalam rangka memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wastabikul khairat. Iya, begitu bahasa agama kan. Pusatnya itu kan pelayanan ya. Nah, itu saja. Baik, terima kasih atas kehadiran para dokter pada malam hari ini. Sampai di sini perbincangan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.